Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? I hope you all are well. Oke, kali ini kita akan belajar tentang food and medicine label. Nah, sebelum kita belajar mengenai materi kita yaitu food and medicine label, I want to introduce myself. My name is Mileni Isbihartati dengan NIM 18030460018. Nah, sebelum kita mempelajari tentang food and medicine label, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. 3.3 Membandingkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunanya. Yang kedua, 4.3 Menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat, makanan, atau minuman. Sedangkan indikatornya, yang pertama, mengidentifikasi tentang informasi dalam label obat atau makanan atau minuman tentang fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunanya. Yang kedua, menggunakan unsur kebahasaan yang tepat untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks khusus dalam bentuk label obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunanya. Nah, dan kita juga akan membahas tentang purpose atau tujuan. They are used to give information about the product. Jadi tujuan dari kita mempelajari food and medicine label ini yaitu untuk mengidentifikasi informasi yang ada dalam label obat tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunanya. Okay, what is label? A label is a piece of paper or other material that gives you information about the object it is attached to. Jadi, label adalah selembar kertas, film plastik, koin, logam, atau bahan lain yang ditempelkan pada wadah atau produk yang di atasnya tertulis atau dicetak informasi atau simbol tentang produk atau barang tersebut. Nah, informasi yang dicetak langsung pada wadah atau artikel juga dapat dianggap sebagai label. Next is kind of label. Jadi ada beberapa jenis-jenis label. Yang pertama, drug, drink and food. Jadi ada contoh obat. Di sana ada salah satu contohnya Bodrek Migra. Yang kedua drink. Drink ini bisa dicontohkan dengan Bear Brand, Nestle, and food yaitu Indomie goreng. The next is the social functions of food, drinks, and medicine label. The first one is to choose food, beverage, medicine which is suitable and safe. Jadi kita harus memilih makanan atau minuman obat yang sesuai dan aman. Dan yang kedua, to avoid negative effect of foods or beverage of medicine. Jadi kita harus menghindari efek negatif dari makanan atau minuman atau obat tersebut. Dan yang ketiga yaitu to get the best result and medicine. Jadi untuk mendapatkan hasil pengobatan yang terbaik. The next is a label contents or generic structure of label. The first one is name of the product. Jadi nama produk ini misalnya ada Nestle dan Cow, Milo, or Bear Brand. Jadi Nestle inilah yang disebut brand atau dan Milo adalah nama produknya. Jadi sudah tahu kan perbedaan antara the name of product and name of brand. Selanjutnya yaitu description of the product. Jadi description of product ini atau deskripsi produk adalah keterangan lanjutan yang menjelaskan tentang produk-produk tertentu. Kemudian the ingredients or the contents, yaitu bahan dan isi, merupakan isi atau jumlah yang terkandung di dalam kemasan produk tertentu. Contoh 800 gram. The next is the nutrition fact. Nah, biasanya nutrisi apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Kemudian ada suggest use and doses.
Jadi penggunaan dosis yang disarankan atau takaran dosis yang dapat digunakan biasanya ada di label-label obat. The next is storage. Storage ini atau warning atau himbauan, larangan, resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, biasanya juga ini terdapat di label obat. Kemudian expiry date atau tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa atau batas konsumsi. Yang terakhir biasanya terdapat safe atau penyimpanan. Nah, misalnya simpan di tempat yang sejuk dan lain-lain. Kemudian lanjut feature and label. The first one is term used in the product, serving size, serving per container, dosage, and fillers, yaitu istilah yang digunakan dalam produk atau ukuran porsi, porsi per wadah, dosis, dan nilai. The next is using imperative sentence. Example, keep the syrup in the dry plate, or keep away from children, don't accept the product if their cell is broken, and each other. Jadi menggunakan kalimat imperatif atau contohnya, simpan sirup di dalam tempat kering, kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak, jangan terima produk jika segel rusak, dan lain-lain. The last is noun phrases. Example, significant source, literary fibers, citrate, faith, and each other, yaitu frase kata benda. Contohnya, sumber penting, serat makanan, lemak jenuh, dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu contoh dari medicine or food labels. Yang pertama ada nutrition fact, and then surface size, calories, and each other. Nah, dalam gambar ini kita bisa melihat contoh label makanan dan label obat dengan beberapa penjelasannya. Oke, itulah beberapa istilah-istilah yang ada dalam label makanan, minuman, ataupun obat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja istilah-istilah yang ada dalam label obat, makanan, dan minuman? Tentu kalian sudah paham dong. Nah, sampai di sini dulu materi kita, semoga bermanfaat and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.